Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku, kita berjumpa kembali di channel ini dan semoga kita berharap kepada Allah, semoga setiap perjumpaan kita mendatangkan keberkahan dan juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah kefahaman kita terhadap Islam. Hari ini kita akan membahas mengenai membuktikan kebenaran Al-Quran. Ada 3 fakta dari Al-Quran itu. Yang pertama, bahwa Al-Quran berbahasa Arab yang asli atau fushoh. Yang kedua, Al-Quran diturunkan di Arab. Yang ketiga, Al-Quran itu dibawa oleh atau diucapkan pertama kali oleh seorang manusia yang bernama Muhammad SAW. Nah, dari ini kita bisa menelusuri 3 kemungkinan asal Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu buatan orang Arab. Yang kedua, buatan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga berasal dari Allah SWT. Faktanya, Al-Quran bertentangan dengan budaya Arab. Pada saat orang Arab menyembah patung dan tuhan-tuhan yang banyak, Al-Quran menentang menyembah patung dan tuhan-tuhan yang banyak. Yang kedua, budaya Arab memaklumkan terbiasa dengan zina, miras, judi, riba, pelecehan wanita. Ternyata Al-Quran mengharamkannya. Suku Quraisy pembuat Al-Quran. Mana mungkin ya ada manusia berkumpul untuk membuat peraturan yang menyusahkan atau mencela diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mana ada sekelompok orang yang bersepakat untuk menyerang, membantah, dan menjelek-jelekan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri. Al-Quran berbahasa Quraisy asli. Memang orang-orang Quraisy ternyata menjadi penentang pertama Al-Quran dan penyiksa para pengemban Al-Quran. Dan suku Quraisy ini musuh pertama dan utama Al-Quran. Kemudian di dalam surat Hud ayat 13 ada sebuah tantangan ya untuk mendatangkan 10 surat yang menyamai Al-Quran. Kemudian di ayat yang berikutnya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-23, di situ diperendah lagi, ada tantangan untuk mendatangkan 1 surat yang menyamai Al-Quran. Nah, ini dianggap sebagai salah satu tandingan dari surat Al-Asr. Ini bunyinya juga lucu gitu ya. Hai kelinci, sesungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada, dan semua jenismu suka membuat lubang. Nah, ini dianggap sebagai tandingan dari surat Al-Asr. Nah, ini ada sebuah testimoni dari Walid bin Mughirah. Ini seorang tokoh kafir Quraisy yang juga sebagai seorang sastrawan yang hebat. Aku adalah orang yang paling tahu tentang syair Arab. Tak ada yang lebih pandai tentang hal itu kecuali aku. Sungguh, apa yang dibaca Muhammad SAW itu bukan ucapan manusia. Dia itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi darinya. Ini testimoni dari Walid bin Mughirah. Nah, kesimpulannya, Al-Quran bukan buatan bahasa Arab. Isi Al-Quran banyak yang bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan orang Arab. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, apakah Al-Quran buatan Nabi Muhammad SAW? Faktanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang buta huruf. Gaya bahasa hadis berbeda dengan gaya bahasa Al-Quran. Yang ketiga, banyak informasi di dalam Al-Quran yang tak pernah terjadi di hadapan Muhammad SAW, tapi terbukti kebenarannya. Fakta bahwa Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf. Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf hingga akhir hayatnya. Buta huruf bukan berarti bodoh. Rumitnya huruf Arab dan minimnya media tulis waktu itu membuat buta huruf itu adalah hal yang biasa. Adalah hal yang lumrah bila seorang menjadi buta huruf Arab pada waktu itu. Tapi yang tidak lumrah adalah seorang yang buta huruf bisa membuat untaian kata yang hebat dan sebanyak Al-Quran. Kemudian yang kedua, gaya bahasa hadis berbeda dengan Al-Quran. Yang keluar dari lisan Muhammad SAW bukan cuma Al-Quran, tapi juga hadis. Nah, antara hadis dan Al-Quran itu beda gaya bahasa dan juga beda ungkapan-ungkapannya. Hadis itu lugas dan biasa, sedangkan Al-Quran adalah indah dan dahsyat. Dan di antara hadis dengan Al-Quran konsisten dalam gayanya masing-masing. Sampai-sampai tidak ada kemiripan sama sekali dalam gaya bahasa antara
ayat-ayat awal dengan hadis-hadis akhir masa hidup Muhammad SAW atau sebaliknya. Mana mungkin seorang manusia bisa konsisten berbicara dengan dua gaya bahasa ini. Kemudian informasi-informasi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali di dalam Al-Quran perihal dan kejadian yang tak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tentang sejarah umat masa lalu, juga kejadian yang masa yang akan datang, masalah banyak sekali yang baru terjadi atau terungkap makna dan kebenarannya pada zaman ini. Peristiwa ini terjadi persis seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, seolah-olah ia sedang membaca masa depan dari sebuah buku yang terbuka. Dari mana Nabi Muhammad SAW mendapat cerita-cerita itu? Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang cerita nabi-nabi masa lalu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Harun misalnya. Dari mana Nabi Muhammad SAW dapat ide cerita tentang Maryam, Luqman, Ashabul Kahfi, Qarun, dan Zulkarnain? Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang alam dan ilmu pengetahuan. Misalnya, proses terjadinya hujan dan proses kehamilan dan lain-lain. Juga di dalam Al-Quran bisa kita temui ayat-ayat tentang tata surya sedemikian detail. Ayat-ayat itu dahulu hanya dihafal dan ditulis begitu saja, laksana untaian kata yang indah. Kemudian terungkap maknanya dengan ilmu pengetahuan saat ini. Bagaimana dan dari mana Nabi Muhammad belajar semua itu? Di Mekah tidak ada orang Yahudi dan Nasrani, namun kontak antara kaum musyrik dengan ahli kitab dan mereka juga bertentangan dengan ahli kitab di Madinah, Khaybar, dan Najran membuat orang-orang Quraisy berhubungan dan banyak mengetahui akidah dan mazhab mereka. Kaum musyrik pun banyak bertanya tentang agama yang dibawa Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Yahudi itu membekali mereka dengan pengetahuan untuk mereka tanyakan dan jadikan ujian bagi mereka terhadap Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam telah dinyatakan sebagai contoh di dalam lebih dari 20 surat, dan ungkapan Ya Bani Israel telah dinyatakan sebanyak 44 kali. Contoh di surat Al-Qasas ayat 7-9, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kisah Nabi Musa sejak dibuang ibundanya sampai ibundanya diberi ilham agar meletakkan dalam peti kemudian melemparkannya ke sungai Nil. Kemudian ditemukan keluarga Fir'aun supaya menjadi musuh dan ancaman bagi mereka. Musa alaihissalam diasuh dan tumbuh dalam asuhan Fir'aun hingga beliau membunuh seorang etnik Koptik lalu keluar dengan ketakutan ke daerah Madian. Kehidupannya bersama Nabi Syu'aib alaihissalam dan kisahnya mempersunting anak perempuan Nabi Syu'aib alaihissalam. Musa bekerja pada Nabi Syu'aib alaihissalam selama 10 tahun dan kembali ke Mesir. Beliau menyaksikan api yang keluar dari pohon serta seruan Tuhan semesta alam kepadanya. Kemudian beliau dikirim kepada Fir'aun. Beliau lalu meminta kepada Tuhannya agar ditemani oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam serta perdebatan beliau dengan Fir'aun dan bagian-bagian lain yang terperinci yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh bangsa Arab dan hanya diketahui oleh orang-orang yang telah menelaah kitab-kitab mereka secara mendalam. Orang-orang yang membawa informasi-informasi seperti ini, sementara dia tidak pernah menelaahnya, bahkan dia tidak pernah mengetahui kitab Taurat tersebut atau bisa menulis dengan tangannya, pasti dia telah mendapatkannya dari Zat yang Maha Tahu. Ayat-ayat Al-Quran yang terbukti sesuai realitas terkini. Ya, banyak sekali ya penjelasan di dalam Al-Quran tentang realitas-realitas yang terbukti belakangan memang benar penjelasan itu sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Di antaranya pembuatan sarang lebah dan produksi madu, ini di surat An-Nahl ayat 68-69. Kemudian pemimpin para semut di surat An-Naml ayat 18. Contoh di sini tentang sarang lebah dan produksi madu. Ini tercantum di dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Nah, ini kemujizatan Al-Quran.
Allah SWT menunjukkan seruan pertama kali kepada lebah dalam bentuk umum, kemudian mengkhususkan seruan kepada lebah betina dan menjelaskan bahwa Dia mengilhamkan kepada mereka, lebah betina itu, untuk mendirikan sarang-sarang lebah, mengumpulkan sari bunga-bungaan dalam pohon dan produksi madu. Perintah ittakhizi, kuldi, dan fasluki merupakan perintah untuk mu'annats, manusia perempuan atau hewan betina. Jadi betina-betina itulah yang melakukan semua itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan penemuan modern. Satu koloni lebah berisi sekitar 20.000 hingga 60.000 lebah pekerja dan hanya mempunyai satu ratu saja. Semua lebah pekerja adalah betina yang hidupnya hanya sekitar 6 minggu. Lebah betina mengurusi semua pekerjaan dalam koloni lebah. Usia ratu lebah mencapai 5 tahun. Menurut peneliti, rahasia panjang umur ratu lebah karena mengkonsumsi royal jelly, susu ratu lebah. Tugas ratu lebah hanyalah bertelur saja. Tugas terberatnya adalah ketika musim panas tiba, di mana dia harus bertelur sebanyak 2.500 telur dalam sehari. Lebah jantan atau drone tidak mempunyai pekerjaan lain selain kawin. Lebah jantan sekali mengawini ratu lebah langsung mati. Lebah betina pekerja sekali menyengat langsung mati. Lebah ratu bisa hidup 30 kali lebih lama dari lebah pekerja. Nah, ini keajaiban sarang lebah. Hasil penelitian para ilmuwan, bahan baku yang diperlukan lebah untuk membuat sarang berbentuk segitiga maupun persegi lebih banyak dibandingkan berbentuk segi enam. Sehingga segi enam merupakan bentuk paling ideal untuk sarang lebah. Sarang berbentuk segi enam merupakan sarang terluas dan bahan baku terkecil. Para ilmuwan meneliti struktur sempurna sarang lebah ini memiliki perhitungan matematis mengagumkan yang dilakukan sedemikian rupa dan sangat kompleks. Ini adalah desain yang membutuhkan kejelian matematika yang paling rumit. Mereka memulai membangun sel-sel tempat penyimpanan madu dari sudut-sudut yang berbeda, seterusnya hingga pada akhirnya mereka bertemu di tengah. Setelah pekerjaan usai, tidak tampak adanya ketidakserasian ataupun tambal sulam pada sel-sel tersebut. Manusia tak mampu membuat perancangan yang sempurna ini tanpa perhitungan geometris yang rumit, akan tetapi lebah melakukannya dengan sangat mudah. Nah, ini tentang pemimpin para semut. Di surat An-Naml ayat 18, Allah SWT berfirman yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Di sini Allah SWT menjelaskan bahwa yang mengeluarkan perintah bagi semut-semut untuk masuk ke tempat-tempat mereka adalah namlatun, yaitu semut betina. Dan tidak pernah diketahui pada masa yang lalu bahwa semut-semut betina itulah yang memerintah dan melarang. Bahkan mana semut jantan dan mana semut betina masih sulit dibedakan. Hal ini pun tidak diketahui kecuali pada zaman sekarang. Fakta-fakta di atas merupakan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bersumber kecuali dari zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu dan maha tahu terhadap makhluk-makhluknya, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Al-Quran terbukti bukan buatan bangsa Arab, juga terbukti bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Informasi-informasi masa lalu yang terbukti oleh sejarah maupun informasi-informasi yang berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern hanya bisa dikabarkan oleh Sang Pencipta yang tahu segalanya. Sehingga jelas Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah sahabat, ini beberapa bukti-bukti ilmiah yang ternyata berkesesuaian dengan Al-Quran, ataupun Al-Quran bersesuaian dengan penemuan-penemuan ilmiah pada saat ini. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi penambah keimanan kita kepada Al-Quran. Kita bisa istiqomah untuk mentadaburi dan juga melaksanakan
isi kandungan dari Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.